memberikan keterampilan bagi masyarakat sehingga dapat terserap di dunia usaha dan industri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok. Ada Jimmy Sujipto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Jimmy. Baik, terima kasih Firda. Benar sekali, Tribuners, bahwa khususnya di NTB, di Pondok Pesantren Darek, bahwa sudah hadir beberapa pejabat negara seperti Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, dan juga serta Kementerian Ketenagakerjaan, dan disertai juga oleh Gubernur NTB Zulkifli Mansyah bahwa telah diresmikan sejumlah 846 balai latihan kerja komunitas yang nantinya dipersiapkan untuk menghadapi industri dan juga kebutuhan ketenagakerjaan, dan dicontohkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan beserta Gubernur NTB bahwa balai kerja komunitas ini disiapkan salah satunya untuk menunjang kondisi di Mandalika yang kini sudah menjadi kawasan ekonomi khusus. Dan di sana telah difokuskan sejumlah 5 balai komunitas atau yang bisa kita biasa sebut BLK yang berfokus terhadap bidang pariwisata seperti perhotelan, lalu restoran, dan juga ada berupa jurusan multimedia. Dan pada kunjungan kerjanya ini, Ma'ruf Amin telah melakukan pengecekan terhadap jurusan multimedia yang dimana nanti para calon pekerja ini yang berusia belia yang bisa dikatakan sebagai usia produktif mampu menghadapi kebutuhan pasar. Dan untuk di perkembangannya disampaikan oleh Gubernur NTB Zulkifli Mansyah bahwa setidaknya 100% di usia pelatihan atau yang biasa kita sebut training telah diserap secara penuh oleh stakeholder yang ada di kawasan ekonomi Mandalika. Dan sekiranya setengah dari jumlah usia belia atau orang-orang yang sudah siap bekerja, itu setengahnya telah diserap oleh beberapa stakeholder yang ada di kawasan ekonomi khusus di Mandalika. Ada yang diserap di perhotelan dan juga ada yang di restoran. Untuk menjawab hal ini juga, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pihak-pihak yang sudah diberikan tugas untuk menjaga BLK komunitas ini harus menggunakan sumber dayanya secara optimal. Karena mengingat Indonesia sebentar lagi akan memasuki era keemasan atau yang bisa dikatakan lebih tinggi jumlah produktivitas di usia produktivitas dibanding usia lanjut. Dan saat menutup pembicaraan, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa Indonesia sudah seharusnya kini menegaskan bahwa kita harus memberikan pelatihan atau mempersiapkan skill bagi para masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya yang berada di usia produktif, guna mengantisipasi ancaman tenaga kerja yang tidak dapat diserap secara penuh karena tidak memiliki skill maupun tidak dibukakan lapangan pekerjaan oleh beberapa masyarakat yang dikatakan bisa mandiri. Demikian, Firda, dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Jimmy Sucipto dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hartini selaku tetangga Bribka Madih yang tinggal di lingkungan RT 4 RW 3 Kelurahan Jatiwarna Pondok Melati Kota Bekasi mengungkap secara rinci kebusukan sikap arogansi pria yang khas menekan peci berwarna putih tersebut. Pada Selasa 7 Februari di kediamannya, Hartini mengatakan tidak nyaman dengan sikap arogansi Madih selama hidup bertetangga. Walaupun tidak pernah melakukan kekerasan fisik, namun Hartini merasa prihatin dengan statusnya sebagai polisi tidak mencerminkan dengan baik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Randy Rutama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Randy. Baik, terima kasih rekan Firda. Peristiwa atau fenomena yang ini saat ini sedang viral, yakni perihal sosok Bribka Madi, yang dimana Bribka Madi ini dikenal dengan peristiwa atau fenomena khususnya
perihal penyerobotan yang diduga penyerobotan tanah milik dari almarhum ibu dan bapaknya sendiri, di mana respon dari warga sekitar pun menanggap hal tersebut miring, yakni Hartini contohnya. Hartini merupakan tetangga persis yang berlokasi di samping kediaman dari Bribka Mahdi yang menjelaskan terkait sifat atau keseharian Bribka Mahdi ketika berada di huniannya ini di Pondok Melati, Kota Bekasi. Menurut Hartini, Bribka Mahdi kerap kali bersikap arogan ke warga sekitar, dan tentunya dari sikap arogansi tersebut membuat warga sekitar menjadi takut dan khawatir ketika mendapatkan sikap arogansi tersebut. Salah satunya, menurut Hartini pernah menemukan berupa pecahan beling, di mana pecahan beling tersebut diduga dilempar oleh Bribka Mahdi ke kediamannya sehingga mengakibatkan asbes atap milik rumahnya itu menjadi bocor ketika hujan deras turun. Sebelumnya Hartini tidak mengetahui kejadian tersebut, namun dirinya curiga mengingat kediamannya tersebut baru saja direnovasi, namun ketika hujan deras rumahnya kerap kali bocor. Lalu dia memanggil tukang kepercayaannya Hartini dan untuk mengecek bagian atap dari rumahnya tersebut. Kemudian ditemukan pecahan beling tersebut. Selain itu, Hartini juga pernah diusik hal lainnya yang diduga oleh Bribka Mahdi, mana Hartini kerap kali kediaman Hartini kerap kali ditimpuk oleh batu yang terkena bagian pembatas rumah Hartini dan juga rumah Bribka Mahdi. Perlu diketahui, Hartini ini lahan rumahnya terdapat bimba atau tempat sekolah anak-anak, yang mana setiap hari Senin hingga hari Jumat kerap kali diadakan aktivitas belajar mengajar. Perihal penimpukan batu tersebut, Hartini kerap merasakan ketika dirinya tengah mengajar di halaman bimba tersebut atau sekolah tersebut, kemudian kerap kali mendengar bunyi dentuman yang merupakan dentuman dari timbukan batu dan yang diduga itu berasal dari atau diakibatkan oleh Bribka Mahdi itu sendiri. Hal tersebut Hartini tidak mengetahui penyebab Bribka Mahdi melakukan hal seperti itu. Namun yang diduga menurut Hartini, alasan Bribka Mahdi melakukan itu dikarenakan dikarenakan Bribka Mahdi merasa kesal dan geram akibat penyerbotan tanah yang dia tuntut saat ini merupakan tanah yang ditempati oleh keluarga Hartini dan suaminya. Mungkin segitu saja rekan Firda yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com, Randy, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari tetangga Bribka Mahdi Hartini. Berikut liputannya untuk Anda. Pernah juga ya Mas ya, saat hujan rintik-rintik, ruang kelas saya pas berdampingan dengan tembok rumah dia, itu kok bocor. Padahal bangunan ini baru belum lama-lama, sementara kemarin-kemarin hujan deras aja tidak bocor. Setelah saya minta tolong tukang, dia naik ke atas, ternyata ada pecahan kaca yang nancep di atas genteng itu, ya itulah yang membuat bocor. Saya nggak tahu siapa yang melempari, siapa yang mengerjakan, walau, tapi saya beresin aja, anggap aja itu mungkin kecelakaan aja atau enggak lah, anggap nggak ada masalah, dan saya juga nggak menuduh siapa-siapa, tapi yang masih lihat tetangga saya nggak ada lain, karena yang masuk ke rumah tetangga saya itu nggak ada yang berani, karena kan selalu diusir. Suparno, 51 tahun, tewas dalam musibah kecelakaan di Jalan Raya Semarang, Solo pada Kamis 9 Februari 2023. Warga Berduk Wetan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ampel itu tewas setelah terlibat kecelakaan dengan bus di depan Gapura Banyudono. Dudung, salah seorang warga, mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, dan saat itu kondisi tengah hujan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Tri Widodo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tri. Ya, Firda dan Jurnalis dapat kami laporkan bahwa kecelakaan
yang terjadi di Jalan Raya Semarang Solo pada tanggal 9 Februari tahun 2023. Kecelakaan ini terjadi pada pukul 16.00. Saat itu cuaca lagi hujan deras, kemudian hujan kemudian intensitas berubah menjadi sedang. Nah, saat intensitas sedang ini, Suparno ini melaju dengan menggunakan sepeda motor Honda Speedpop melaju dari arah Semarang menuju Solo. Sesaat sebelum sampai di lokasi kejadian, Suparno ini diduga menabrak kendaraan yang melaju di depannya. Dia pun kemudian terpental ke sisi kanan di saat yang bersamaan dari arah belakang atau dari arah Semarang juga. Melaju sebuah bus akad yang melaju dengan kecepatan sedang. Suparno yang terlempar ataupun tergeletak di jalan langsung disambar atau tertabrak oleh kendaraan tersebut. Korban pun atau Suparno ini langsung ketika meninggal dunia di tempat. Hal itu dilihat dari dia sudah tidak bisa bergerak dan warga sekitar langsung menutupnya dengan penutup seadanya. Ada yang menggunakan kardus, ada yang menggunakan bekas karung dan lain sebagainya. Kecelakaan itu langsung ditangani oleh Satlantas Polres Boyolali. Satlantas Polres Boyolali AKP M Herdi Pratama menyebutkan kecelakaan ini juga akibat kekurang hati-hatiannya korban saat mengemudi atau mengendarai sepeda motor yang melaju dari arah Semarang menuju Solo. Di mana saat itu dia menabrak kendaraan yang ada di depannya yang belum diketahui sehingga korban terpental ke kanan dan dari arah belakang langsung ditabrak ataupun tertabrak oleh sebuah bus yang melaju dari arah Semarang. Satlantas juga langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi-saksi. Korban kemudian dibawa ke kamar jenazah ataupun ke rumah sakit umum daerah Pangandaran dan setelah dilakukan proses pemulasaran jenazah dan proses identifikasi dan proses lainnya, jenazah ataupun korban langsung diserahkan kepada keluarga. Belum diketahui secara pasti penyebab Suparno ini yang merupakan warga di Tomulyo Kecamatan Ampel ini melaju dari arah barat ke timur atau arah Semarang ini kemana. Hanya saja Kepala Desa Sidomulyo saat jeli membenarkan bahwa korban merupakan warganya yang merupakan warga Beduk Wetan yang berada di wilayah Desa Sidomulyo. Selain itu, Kasat Lantas juga meminta bahwasanya jalan ataupun kondisi jalan raya saat musim hujan ataupun saat hujan deras sebaiknya pengendara lebih berhati-hati mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu ini bisa mengakibatkan ataupun menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sepeda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hanya butuh waktu 3 hari, tim opsional Polres Belitung berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor di Masjid Al-Ikhwa, Jalan Gaparman, Kelurahan Lesung Batang, Kabupaten Belitung. Dua pelaku yang ternyata masih berstatus sebagai pelajar SMP itu diamankan pada Rabu 8 Februari siang. Tim opsional berkoordinasi dengan pihak sekolah pada saat pengamanan dan dua pelaku berinisial JS 12 tahun dan VL 13 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung. Ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik Firda dan Tribuners, bisa kami sampaikan jajaran Satreskrim Polres Belitung akhirnya berhasil mengamankan dua terduga pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di halaman Masjid Al-Hiwa pada hari Kamis kemarin. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak kepolisian, awal penangkapan itu bermula dari hasil olah TKP dan keterangan para saksi di lokasi kejadian. Berdasarkan petunjuk tersebut, tim opsional Polres Belitung langsung bergerak mencari keberadaan pelaku yang memang ternyata masih berstatus pelajar SMP itu. Akhirnya setelah berkomunikasi dengan pihak sekolah, kedua pelaku langsung diamankan dan langsung diperiksa di Mapolres Belitung.
Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polres Belitung, Ibtu Edi Purwanto, dikarenakan kedua tersangka masih berstatus pelajar dan di bawah umur, oleh sebab itu kasus tersebut sedang ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Belitung dan pihaknya tetap mengutamakan untuk proses penegakan hukum khusus anak. Ia menuturkan untuk kronologis kejadian itu bermula saat korban yang diketahui bernama M. Zamroni itu memarkirkan kendaraannya di halaman belakang masjid pada hari Minggu tanggal 5 Februari kemarin. Berdasarkan informasi dari korban, ia memarkir kendaraan ketika ingin salat berjamaah maghrib di masjid tersebut. Namun ketika selesai menunaikan salat maghrib, dirinya tidak lagi melihat motor Honda Beat yang diparkir di area belakang masjid. Setelah mengecek kamera CCTV di masjid tersebut, ternyata parkiran motor yang diletakkan oleh korban itu tidak terpantau oleh kamera CCTV. Akhirnya korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Belitung. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sepucuk pistol ditemukan dekat jenazah wanita 51 tahun berinisial S yang tewas di dalam rumahnya di Jalan Pantai Indah Utara, 3 Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 8 Februari. Pistol yang jenisnya belum diketahui itu dipastikan milik mendiang S. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan, berdasarkan hasil olah TKP sementara polisi menemukan dokumen kepemilikan resmi senjata api dari rumah wanita tersebut. Dari dokumen tersebut disebutkan bahwa pistol yang ditemukan dekat jenazah S atas nama wanita tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Gerald Leonardo yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Gerald. Ya, selamat sore Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa memang pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 lalu ditemukan sesosok wanita, tepatnya jenazah seorang wanita di salah satu rumah di kawasan Pateda Kapuk, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, di mana memang wanita ini tewas mengenaskan berlumuran darah dengan ditemukan sepucuk pistol di samping jenazahnya. Adapun berdasarkan penyelidikan sementara yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terutama dari Polsek Metro Penjaringan, Polres Metro Jakarta Utara bekerjasama juga dengan tim Puslap Mabes Polri, diketahui memang bahwa wanita ini tewas dengan luka tepatnya di dada kirinya, yakni luka tembak di dada kirinya, dan memang pihak kepolisian sampai saat ini masih menelusuri penyebab pasti terkait meninggalnya wanita berinisial S berusia 51 tahun ini yang diketahui merupakan seorang pengusaha di bidang logistik. Adapun memang hasil penelusuran sementara, pistol yang ditemukan ini sudah dibawa ke Puslapor Polri dan juga memang pihak kepolisian masih memeriksa jenis apa sebenarnya pistol yang ditemukan di sebelah jenazah dari wanita berinisial S ini. Namun memang dipastikan berdasarkan keterangan Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Arif Setiawan bahwa pistol ini resmi dimiliki oleh wanita yang meninggal, yakni S, karena memang polisi menemukan dokumen terkait dengan kepemilikan senjata api yang ditemukan di samping jenazah wanita berinisial S tersebut. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan penyebab meninggalnya wanita tersebut. Namun memang pihak keluarga hingga saat ini masih meminta untuk tidak dipublikasikan sehingga memang tidak bisa wartawan ataupun pihak-pihak media mendekat ke dalam rumah daripada wanita yang tewas ini, dan memang wanita yang tewas ini sudah dibawa ke RS Polri untuk dilakukan autopsi, dan pihak kepolisian juga sudah memeriksa 10 saksi yang berkaitan dengan peristiwa ditemukannya wanita tewas ini, di mana 10 saksi tersebut termasuk diantaranya para tetangga dari S, kemudian ada keluarga terdekat termasuk suami dari S ini dan juga asisten rumah tangga yang diketahui berjumlah 3 orang di dalam rumah tempat penemuan jenazah tersebut. Adapun polisi juga sudah mendapatkan video yang merekam detik-detik sebelum penemuan jenazah wanita S ini di rumah tersebut, dan video ini juga sudah dibawa ke Puslapor Polri untuk dilakukan penyelidikan secara digital forensik. Polisi juga masih terus mendalami dan memeriksa saksi-saksi lainnya, namun memang berdasarkan keterangan saksi di lapangan, beberapa tetangga dari S ini sempat mendengar adanya tembakan sesaat sebelum ditemukannya jenazah wanita usia 51 tahun ini di rumahnya,
di Jalan Pantai Indah Utara, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara, Gira Leonardo melaporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gerald Leonardo dari tribunjakarta.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Tim pengendalian pendistribusian bahan bakar minyak melakukan sidak ke sejumlah SPBU di kawasan Biren dan Aceh Utara pada Kamis 9 Februari. Tim melakukan pemantauan aktivitas petugas mengisi BBM termasuk berbincang langsung dengan konsumen. Dalam sidak itu, memang tidak ditemui ada SPBU yang melakukan pelanggaran penyaluran BBM bersubsidi. Namun didapati masih ada pelanggan yang terkendala dalam mengisi barcode, namun mendapat arahan dari petugas SPBU. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia, ada Muhammad Nasir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nasir. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres Halmahera Utara mengungkap kasus pencurian sepeda motor. Pengungkapan kasus itu dipimpin Kapolres Halmahera Utara KBP Muhammad Zulfikar Iskandar, didampingi oleh Wakapolres Kompol Andreas Adi Febrianto dan Kasat Reskrim Ibtu Elvin S. Akbar. Kapolres Halmahera Utara KBP Muhammad Zulfikar mengatakan Satreskrim Polres Halmahera Utara mengamankan 3 terduga pelaku pencurian bermotor. Mereka masing-masing berinisial CT alias Arki 16 tahun, AT alias Apri 17 tahun, dan AG alias Algi 14 tahun. Para pelaku ini sudah berhasil mencuri 7 unit sepeda motor. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate. Ada Rafiq Hamid yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rafiq. Tiga terduga pelaku pencurian sepeda motor. Nah, ketiga pelaku pencurian sepeda motor ini masing-masing
AT alias Arki 16 tahun, AT alias Apri 17 tahun, dan AG alias Algi 14 tahun. Nah, dalam pengungkapan kasus tersebut, para pelaku ini sudah berhasil mengamankan atau mencuri 7 unit sepeda motor. Nah, di mereka ketiga pelaku yang kemudian diamankan Polres Halmahera Utara, memang mereka masih rata-rata di bawah umur, bahkan satu dari ketiga tersebut, yakni G alias Algi 14 ini memang masih duduk di bangku atau masih di bawah umur, rekan Ariska. Nah, sejauh ini ketiga pelaku yang berhasil diamankan oleh Polres Halmahera Utara, bahkan barang bukti 7 sepeda motor ini ditemukan di sekitar 4 titik, yakni di desa WKO, tepatnya di Anda datang dari Institut Agama Islam Darussalam Ciamis juga datang ke Tasikmalaya untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini bertajuk Pendidikan Jurnalistik di Era Digitalisasi Informasi. Hari pertama itu memang kita mengadakan kegiatan teori kelas. Setelah itu di hari kedua itu praktek lapangan yang terdiri dari 18 kelompok. Per kelompok ini ada satu mentor dari Forum Jurnalis Kabupaten Tasikmalaya. Ada beberapa tanggapan positif juga dari mereka bahwa para mahasiswa ini dinilai sangat tinggi potensinya untuk menjadi jurnalis, karena tidak hanya melakukan sunting video, bahkan mengumpulkan informasi juga cukup sangat baik. Itu dinilai dari 2 orang juri. Satu juri itu jurnalis televisi Deden Rahadian dan Eko. Kemudian juga ada jurnalis televisi Hendra yang menjadi penutup kegiatan Hari Pers Nasional ini. Sekian laporan dari saya, Aldiam Perdana dari Tribun Priangan, Kabupaten Tasikmalaya. Baik, terima kasih rekan Aldi dari Tribun Priangan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Menjelang World Superbike Champions atau WSBK 2003, Mandalika Grand Prix Association akan membangun jembatan penghubung antara Tribun Royal Box atau Premier Class dengan Deluxe Class. Direktur MGPA Priyandi Satria mengatakan jembatan dibangun untuk menghubungkan antara tribun penonton untuk memudahkan akses antara Tribun Royal Box dengan Deluxe Class. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok. Ada Sinto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sinto.
Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pasokan minyak goreng kita di sejumlah wilayah termasuk Pasar Remu, Kota Sorong, Papua Barat Daya mulai mengalami kelangkaan stok. Akibatnya, sejumlah pedagang di Pasar Remu, Kota Sorong terpaksa susah payah mencari stok minyak goreng kita di kios kecil di wilayah Papua Barat Daya. Hal itu diungkapkan oleh pedagang sembako di Pasar Remu, Kota Sorong bernama Erni 40 tahun. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat. Ada Safwan Asari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Ya, baik Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, pada malam hari ini dapat saya kabarkan bahwa beberapa minggu belakangan ini dari pedagang di Pasar Remu Sorong mulai mengeluh terkait dengan tidak adanya stok minyak goreng kita di pasaran, khususnya di tempat yang sering mereka ambil stok minyak goreng kita di Kota Sorong. Nah, menurut keterangan yang kami dapat dari para pedagang di Pasar Remu Kota Sorong, mereka mengaku bahwa kelangkaan ini mulai terasa beberapa minggu yang lalu, dan hingga saat ini mereka mengaku kesulitan dalam mengakses ataupun membeli minyak goreng kita yang sedianya akan dijual kepada masyarakat ya lewat Pasar Remu Kota Sorong itu sendiri. Nah, dapat saya kabarkan bahwa terkait dengan kelangkaan tersebut, para pedagang terpaksa menjual minyak goreng curah dan juga minyak kemasan lainnya yang dibanderol dengan harga yang tadinya 13 hingga 16.000 per liter, namun dinaikkan menjadi harga di kisaran 20-an ribu per liter. Nah, selain itu para pedagang juga mengeluh karena para pelanggan yang mereka sering membeli minyak goreng kita di para pedagang tersebut, mereka mengaku ada beberapa pembeli yang datang dan malah menanyakan minyak goreng kita, sementara minyak curah yang tadinya mereka hanya jual di pasaran justru tidak membeli minyak curah, sementara mereka ingin membeli minyak goreng kita. Nah, mereka berharap kelangkaan ini sedianya bisa diselesaikan agar para pelanggan mereka tidak lari begitu. Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Safwan dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari pedagang Pasar Remu Kota Sorong bernama Erni dan juga pedagang minyak goreng di Pasar Remu bernama Nurmiati. Berikut liputan ke Anda. Sudah tidak. Sejak kapan Bu sudah tidak ada? Sejak 2 minggu yang lalu. Oh gitu. Dulu sempat jual di sini ya Bu ya? Berapa Bu kalau dulu? 14.000. Kalau minyak goreng yang sekarang Bu? 18. Untuk yang sekarang curah 18. Kalau yang kemasan? Kemasan 20-an. Itu ada mengalami kenaikan ya Bu ya atau normal? Untuk sekarang kenaikan. Sebelumnya berapa Bu yang curah ini? Kalau curah dulu 14.000. Dulu itu kapan? 13.000. Sudah 3 bulan yang lalu. 20 ya? 1 liter ya Bu ya? Iya. Dulunya berapa ini? Kadang mahal juga sampai Ini ambilnya di mana Bu? ambil di toko-toko tuh, cari di mana kita dapat murah di situ kita ambil. Kalau di toko berapa biasa harganya? Kadang 15. Oh. Sudah sejak kapan harganya naik Bu? Saya tidak tahu juga, saya sudah lama. Dari kapan? Bulan ini atau sudah bulan lalu? Kemarin. Bulan Januari ya? Iya. Kalau minyak goreng kemasan Bu berapa Bu harganya? 1 liter? 1 liter 20.000 ya? Kalau masyarakat lebih pilih yang mana Bu? Minyak goreng kita atau minyak goreng kemasan? Kalau kemasan jarang ya Bu ya berarti? Menjelang World Superbike Champions 2023, Mandalika Grand Prix Association akan membangun jembatan penghubung antara Tribun Royal Box atau Premier Class dengan Deluxe Class.
Direktur MGPA Priyandi Satria mengatakan jembatan dibangun untuk menghubungkan antara tribun penonton untuk memudahkan akses antara tribun Royal Box dengan Deluxe Class. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok, ada Sinto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sinto. Baik, benar sekali bahwasannya Mandalika Grand Prix Association selaku promotor dari sirkuit Mandalika menjelang World Superbike atau WSBK Mandalika 2023 yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 sampai 5 Maret 2023 nantinya MGPA akan segera membangun jembatan penghubung Tribuners antara tribun Premier Class dengan tribun Deluxe Class Tribuners. Ya, memang antara tribun Premier Class dan Deluxe Class ini memang dipisahkan oleh tunnel yang kemudian sehingga penonton jika menuju ke area pedok zone nanti saat WSBK mereka harus memutari jalan sehingga tentunya aksesnya lebih lama menuju ke area pedok zone Tribuners begitu. Oleh karenanya Priyandi Satria selaku Direktur WSBK di sini mengatakan bahwasanya 1 minggu sebelum penyelenggaraan WSBK Mandalika 2023 nantinya jembatan tersebut akan sudah dipasang ya jembatan tersebut Tribuners begitu. Dari Tribun Royal Box ke atas dipisahkan oleh di mana memang yang sebelumnya memang dipisahkan oleh tunnel 1 sirkuit Mandalika di sisi utara luar garis start begitu Tribuners. Ya, kemudian Tribuners ya dalam persiapan WSBK Mandalika 2023 ini memang MGPA tidak ada persiapan khusus begitu. Namun untuk di sisi race ya begitu, terutama di sisi lintasan yang sangat erat kaitannya, MGPA selalu membersihkan area sirkuit Mandalika, terutama di lintasan itu aspalnya begitu. Karena apalagi usai gelaran WSBK Mandalika 2022 beberapa waktu lalu kemudian sirkuit Mandalika tidak dipakai begitu, kemudian sehingga ada beberapa debu yang menempel dan selanjutnya kemudian selalu dibersihkan setiap hari begitu oleh kru dari MGPA begitu Tribuners. Sementara itu dari sisi non race ya dan yang tentunya ada kaitannya dengan fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di sirkuit Mandalika, mulai dari tempat area parkir, begitu, kemudian jalan dan lain sebagainya saat ini sudah sangat bagus, yang dimana memang parkir sirkuit Mandalika saat ini bisa mencapai 9.000 kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 Tribuners, dan saat ini memang sedang dibangun parkir di sebelah timur dari sirkuit Mandalika sehingga kemudian untuk area parkir tidak ada keluhan untuk WSBK Mandalika 2023 ini Tribuners begitu. Termasuk juga jalan dari Kute menuju Kluwak juga sudah rampung ya Tribuners ya sejak 1 bulan yang lalu, sehingga kemudian sirkuit Mandalika begitu akses menuju ke sirkuit Mandalika tidak lagi berdebu ataupun becek, apalagi saat ini musim hujan di sirkuit Mandalika begitu Tribuners. Sebelumnya juga sudah dilakukan persiapan ya rapat dengan stakeholder terkait terutama dari ATDC selaku pemilik sirkuit Mandalika, MGPA selaku promotor dan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga sudah melakukan persiapan untuk menjelang WSBK di mana nantinya akan dilakukan sedimentasi ya di area sekitar sirkuit Mandalika untuk mengatasi banjir, termasuk nantinya ada relokasi pedagang kaki lima di sekitar depan sirkuit Mandalika karena banyak sekali PKL yang ada di sekitar sirkuit, dan juga nantinya menyambut WSBK ini akan ada gelaran festival Bonyali ya yang untuk menyambut WSBK ini nantinya pembalap akan diarak. Sekian, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Sinto dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Priyandi Satria, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association. Berikut liputan Anda. Kali ini kita berusaha menyatukan Royal Box yang ketutup pagar pedok dengan Deluxe yang punya area sendiri ya. Jadi mungkin pilihan saya di tumpukan ban ini atau setelah tiang kita bikinkan jembatan. Jadi nanti pemegang ID Royal bisa nyebrang ke Deluxe, pemegang Deluxe yang mempunyai akses untuk ke pedok show juga bisa nyebrang. Kalau tadinya kan musim muter ya, jadi kami harapkan dengan bisa nyebrang ini trafficnya semakin lancar, orang yang di Deluxe lebih banyak lagi datang ke pedok show. Nah di pedok show-nya sendiri juga tadinya saya ingin ada kendaraan golf car yang mondar mandir ya,
Jadi dari ujung mondar-mandir aja gitu, bawa 5, 6, 7 orang sampai jembatan, orang nyebrang, di situ ada lagi yang bawa sampai ujung ya. Ini konsepnya kendaraan prinsip sudah disetujui. Namun ada ide juga yang bilang, wah kalau kendaraan sih umum ya di sini, kenapa nggak yang di Kaliurga itu Sidomo dirapiin yang bagus ya, warnanya bagus, kenapa nggak mondar-mandir? Itu juga kita akan pertimbangkan dari sisi kebersihan segala, karena di sini kan banyak penonton, banyak makanan. Tapi intinya adalah menyatukan dua area ini sehingga menjadi satu kesatuan yang seru. Pak, rencana pembangunannya kapan dan berapa itu panjangnya, dikerjakannya tidak lama ya, cuman hitungan 1 minggu jadi ya. Jadi kita Direktorat Lalu Lintas Polda Bangka Belitung menggelar sosialisasi dan imbauan di PT Bangka Jalan Lain yang terletak di kawasan industri Jalan Ketapang, Kota Pangkal Pinang pada Kamis 9 Februari. Kegiatan menyasar pada pekerja seperti sopir kendaraan R6 truk dan komunitas sopir truk. Kabak Binops Ditlantas AKBP Sarwedi memimpin langsung kegiatan tersebut, didampingi oleh Kanit Kamsel Ibtu Ramos Siregar serta anggota Ditlantas Polda Bangka Belitung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 7 kemarin hingga tanggal 20 Februari 2023, jajaran dari Ditlantas Polda Bangka Belitung melakukan operasi menumbing keselamatan menumbing 2023, di mana operasi ini yaitu terkait dengan pengaturan tertib berlalu lintas, di mana pihak kepolisian dari Polda Bangka Belitung menyasar sejumlah supir truk yang berada di perusahaan perkapalan yang di mana lokasinya di Pelabuhan Tanjung Ketapang, Kota Pangkal Pinang, di mana saat itu mereka melakukan upaya-upaya preventif terkait dengan pencegahan dari pelanggaran lalu lintas. Selain daripada itu, update selanjutnya pada Jumat tanggal 10 bulan Februari tahun 2023, tepatnya pada siang tadi, jajaran Polda Bangka Belitung yang dipimpin juga Kabak Binops Ditlantas Polda Babel AKBP Sarwedi bersama dengan Dirlantas Polda Bangka Belitung membagikan sejumlah helm gratis yang berjumlah 20 unit kepada pengendara-pengendara yang melewati jalan raya di mana dekat perkantoran Gubernur Bangka Belitung. Di saat itu mereka terlihat membagikan helm terhadap pengendara yang kedapatan tidak menggunakan helm sebagai upaya preventif atau upaya sosialisasi terhadap operasi keselamatan menumbing 2023. Di mana dari pihak kepolisian menegaskan bahwa di Bangka Belitung khususnya tidak melakukan tilang secara manual, tapi melakukan tilang secara elektronik menggunakan etle statis dan etle mobile. Artinya pihak kepolisian melakukan tilang dengan menggunakan handphone atau handphone yang dimiliki oleh setiap kepolisian yang telah terhubung dengan etle mobile, sehingga secara otomatis mereka menilang dan menggunakan etle statis atau kamera etle yang terpasang di sejumlah titik di persimpangan Kota Pangkal Pinang. Sehingga mereka menegaskan bahwa tidak ada tidak ada tilang manual yang dilakukan di masyarakat Bangka Belitung, dan upaya preventif atau sosialisasi pencegahan mereka lakukan ketimbang melakukan penindakan hukum seperti itu. Kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Riki Pratama dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kabak Binops Ditlantas Polda Babel AKBP Sarwedi. Berikut liputannya untuk Anda. Masih dalam rangka operasi keselamatan menumbing tahun 2023, dengan konsep kita adalah mengedepankan kegiatan fungsi preemptif dan preventif, di mana preemptifnya adalah kegiatan Pinlu dan Dikmas. Pinlu ini ya kita memberikan pelajaran kepada masyarakat pengguna jalan agar menggunakan kelengkapan kendaraan seperti helm dan kelengkapan kendaraan lainnya. Oleh karena itu, tadi seperti yang kita lihat bersama, bagi masyarakat yang tidak menggunakan helm, di operasi ini tetap kita tegur, tapi kita akan berikan helm untuk mereka agar helm baru, untuk mereka agar bisa tertib dalam berkendara, lebih mencintai keselamatan dirinya dalam
berlalu lintas. Untuk helm sendiri berapa jumlahnya kita berikan? Tadi sekitar 20. Itu sampai Akila Putri Rahmadani 1 tahun asal Kampung Noa, Desa Golondoal, Kecamatan Baililing, Kabupaten Manggarai Barat, NTT divonis mengidap penyakit langka, yakni anemia aplastik. Sebuah penyakit yang membuat tubuh Akila tak mampu memproduksi sel darah baru dalam jumlah cukup. Tak pelak kondisi itulah yang akhirnya memicu perubahan kondisi tubuh anak kedua dari pasangan Safrianus Jehadu dan Fitrianis yang mengalami pembengkakan pada bagian bibir. Akila kini terbaring lemah di RSUD Komodo, Labuan Bajo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Poskupang, ada Berto Kalu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Berto. Baik rekan Firda dan Tribuners dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, saya melaporkan benar bahwa Akila, seorang balita dari asal Kampung Noa, Desa Golondoal, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, divonis mengidap penyakit langka yakni anemia aplastik. Penyakit itu kini membuat tubuh Akila tak mampu memproduksi sel darah baru dalam jumlah yang cukup. Kondisi itu akhirnya memicu perubahan kondisi tubuh pada tubuh Akila dari anak dari pasangan Safrianus Jehadu dan juga Fitrianis yang mengalami pembengkakan pada bagian bibir. Ini Akila terbaring lemah di RSUD Komodo Labuan Bajo. Akibat dari itu, Safrianus dan istri membutuhkan uluran tangan dari kita semua untuk membantu biaya rujukan dan pengobatan anaknya sebagaimana yang disarankan oleh pihak dokter dari RSUD Komodo. Dia mengatakan bahwa anaknya ini didiagnosa mengidap anemia aplastik oleh dokter di RSUD Komodo pada 8 Januari 2023 lalu. Saat ini kondisi dari Akila memprihatinkan karena pada bibir dan bagian mulut sang anak berubah menghitam dan membengkak. Demi kesehatan Akila, dokter pun menyarankan agar segera dirujuk di rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Dan dari hasil lembuk keluarga itu, keluarga memutuskan untuk merujuk Akila ini ke Bali. Namun hingga kini belum bisa terrealisasi karena keluarga masih terkendala dengan biaya. Sementara Kepala Seksi Pelayanan Medik Umum Rumah Sakit Umum Daerah Komodo, Dr. Forida Pantas, mengatakan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium, jumlah trombosit di tubuh Akila semakin menurun, sehingga pihak rumah sakit menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas yang lebih tinggi. Sebelumnya, pasien ini sudah dirawat di RSUD Komodo selama 10 hari, dan dokter menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit Sanglila Denpasar. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Berto Kalu dari Poskupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari ayah balita Safrianus Jehadu. Berikut liputan Anda. Nama saya Safrianus Jehadu. Saya orang tua dari anak Akila Putri Rahmadani. Dari tempat ini saya ini bantuan dari kita semua. Karena anak saya ini kena penyakit anemia aplastik. Anak saya ini masuk ke rumah sakit itu tanggal 8 Januari, tanggal 2 Januari 2023. Pas masuk di pertama, terus itu langsung di ruang rawat inap. Pas tanggal 8 Januari, dokter bilang anak ini dituliskan kanker darah atau leukemia aplastik. Setelah itu dokter sarankan untuk rujukan ke beberapa rumah sakit seperti di Bali, Makassar, sama banyak rumah sakit terbesar untuk di bagian Jawa ini. Setelah itu saya bilang ya saya runduk dulu dengan keluarganya saya. Ada tidak apa-apa. Setelah itu baru kami pulang.
Kota Pekanbaru melakukan penandatanganan Letter of Intent atau surat pernyataan awal kerjasama dengan Kota Kawasaki, Jepang. Proses penandatanganan berlangsung di Jatra Hotel Pekanbaru. Kerjasama ini diharapkan bisa berlanjut ke nota kesepahaman antara dua kota dalam sejumlah bidang. Satu di antaranya upaya mewujudkan Zero Carbon City. Ada juga kerjasama pengembangan transportasi ramah lingkungan. Kerjasama ini juga dalam upaya membangun pembangkit energi terbarukan hingga optimalisasi penggunaan energi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Oke, selamat sore Tribuners semua, dan terima kasih Firda. Oke, Tribuners, bahwa kemarin pemerintah Kota Pekanbaru, Tribuners sudah melakukan penandatanganan Letter of Intent dengan Kota Kawasaki, Tribuners, dan proses penandatanganan ini adalah upaya kerjasama dengan pihak-pihak dalam upaya untuk menurunkan karbon atau emisi karbon di Kota Pekanbaru. Dan kerjasama dengan Kota Kawasaki ini sebenarnya sudah terjalin dengan pemerintah Kota Pekanbaru sejak tahun 2020 silam. Namun sayangnya karena pandemi COVID-19 selama beberapa tahun ini tidak lanjut dari kerjasama antara Kota Pekanbaru dengan Kota Kawasaki, Jepang, yang merupakan kota di Prefektur Kanagawa, terhenti untuk sementara, dan kini berlanjut proses penandatanganan Letter of Intent tersebut atau kerjasama awal antara Kota Kawasaki dengan Kota Pekanbaru. Selain dalam upaya mencegah emisi karbon, ada juga upaya untuk menciptakan layanan transportasi bagi masyarakat yang ramah lingkungan, juga pengembangan energi terbarukan, hingga dalam upaya optimalisasi energi yang ada saat ini di Kota Pekanbaru. Dan selain itu, PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun juga berharap nantinya kerjasama ini bisa berlanjut dan terwujud lewat MOU atau Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman dalam kerjasama antara dua kota ini. Karena memang kerjasama yang terjalin ini dalam upaya meningkatkan atau sebagai menindaklanjuti strategi dalam menekan emisi karbon di Kota Pekanbaru, sehingga Kota Kawasaki pun siap mendukung upaya tersebut, karena memang di Kota Kawasaki sendiri memang sudah ada strategi-strategi dalam upaya menurunkan emisi karbon di kota yang ada di Jepang tersebut. Dan pemerintah Kota Pekanbaru berharap nantinya tidak hanya kerjasama itu saja yang terjalin antara Jepang dengan Pekanbaru, namun ada juga kerjasama yang lainnya, yakni pertukaran pelajar dalam sektor pendidikan dan juga pertukaran mahasiswa nantinya antara mahasiswa di Kota Kawasaki dengan mahasiswa yang ada di Kota Pekanbaru. Namun kerjasama ini masih dalam bentuk harapan lisan saja, namun ia berharap nantinya dengan adanya kerjasama yang terjalin selama ini, nantinya bisa ditindaklanjuti dan diharapkan kerjasama ini tetap terjalin dan bisa terrealisasi di Kota Pekanbaru dalam waktu dekat. Oke, begitu Firda. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fernando Sikumbang dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun. Berikut liputannya untuk Anda. Kita memang akan mengadakan ya bersama, kita ada kita harapannya. Itu harapannya setelah ini kita ada MOU dan langsung bisa kita eksekusi. Tentunya harapan kita dengan adanya MOU sama Kawasaki Jepang ini, kita juga bisa membuat iklim bebas ya asap, juga kita bisa juga nanti program penghijauan ya, mendukung program pusat penghijauan. Dan juga saya lebih tertarik sebenarnya Jepang ini teknologinya. Ya, kami harapan kita bukan hanya di sini,
ke depan kalau bisa kita juga bersama itu melalui Universitas kita yang ada di Pekanbaru bisa kita MOU bersama proses di Jepang ataupun kota-kota lainnya di Jepang, sehingga ini merupakan satu investasi jangka panjang merubah iklim pendidikan di Kota Pekanbaru ini ke arah yang lebih baik. Harapan kita apa? Ya, hari ini mungkin dengan Zakarias Behuku, satu di antara 15 pekerja bangunan yang diancam kelompok kriminal bersenjata KKB, menceritakan detik-detik kawan-kawannya mendapatkan ancaman. Ancaman tersebut didapatnya pada Sabtu 4 Februari, dilontarkan langsung oleh KKB kepada para pekerja bangunan di distrik Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Zakarias mengatakan ia mendengar informasi dari kontraktornya. Kontraktor bernama Edo meminta agar para pekerja bangunan harus segera keluar dari lokasi tersebut selama 2 hari. Lalu pada Senin 6 Februari mereka mulai keluar dari distrik Paro. Para pekerja bangunan dipandu 5 warga setempat lantas berjalan kaki menuju distrik Kenyam Duga. Zakarias mengaku harus menyeberangi sungai selebar 100 meter dengan rotan yang dirakit. Kemudian sesampainya di gunung mereka beristirahat. Pada Selasa 7 Februari, dari atas gunung mereka melihat adanya pesawat Susi Air masuk ke distrik Paro. Mereka mengaku bermalam di atas gunung sehingga tidak melihat apakah pesawat dibakar atau tidak. Setelah bermalam di lokasi tersebut, para pekerja dan 5 warga setempat kembali melanjutkan perjalanan hingga ke kaki Gunung Wea. Mereka menganggap puncak Gunung Wea adalah lokasi yang paling ideal untuk mencoba melakukan panggilan telepon. Dikatakan tidak ada makanan dan minuman untuk memuaskan dahaga karena berada di tengah hutan. Zakarias mengatakan mereka hanya makan mie mentah dan ular yang dibakar seperti bakar batu. Kemudian pada pagi harinya mereka turun gunung dan berjalan kembali hingga sampai ke gunung terakhir, yakni Gunung Wea. Posisi tersebut paling tinggi untuk bisa berkomunikasi dan mulai bermalam di kaki gunung. Mereka kemudian mendapat informasi akan dijemput oleh helikopter pada pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Namun helikopter tak bisa langsung mengangkat seluruh pekerja. Zakarias masuk dalam rombongan terakhir yang dievakuasi oleh pihak TNI Polri. Zakarias mengatakan evakuasi sempat terkendala karena kabut turun. Helikopter yang membawa rombongan pertama ke distrik Kenyam tak dapat kembali karena kehilangan jarak pandang di sekitar Gunung Wea. Menurut Zakarias, ia sempat diingatkan oleh warga setempat agar tidak berkeliaran di distrik tersebut. Warga mengingatkannya supaya beraktivitas di sekitar kamp pekerja dan lokasi pembangunan puskesmas Paro saja. Zakarias sudah hampir 2 bulan berada di Paro. Kejadian ini pun membuatnya trauma. Dan akhirnya sebanyak 15 pekerja ini akhirnya dievakuasi dari Kenyam lalu ke Timika, selanjutnya ke RSUD Mimika. Selesai menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Mimika, dirinya dan rekan-rekan lainnya dibawa ke Polres Mimika untuk diinterogasi hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Sampai sekarang ini, hari Jumat, kita sudah melaksanakan operasi kemanusiaan, yaitu menolong saudara-saudara kita yang melaksanakan eksodus dari Paro ke Kenyam. Perlu diketahui bahwa mungkin informasi tentang pesawat terbakar itu sudah sama-sama kita ketahui. Tindak lanjut dari peristiwa tersebut, berkembanglah isu-isu yang beredar bahwa ada 15 orang yang akan diancam oleh kelompok dari Egyanus Kagoya ini. Kita melaksanakan kegiatan operasi kemanusiaan. Memang benar bahwa tadi malam atas permintaan Pak Bupati, bahwa TNI Polri diminta bantuan lagi patroli dapat itu pertama 8 sampai 10 orang yang ada di ketinggian. Kapolres Nduga KBP Rio Alexander mengungkapkan pihaknya masih menelusuri keberadaan pilot Susi Air yang pesawatnya dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata KKB Egyanus Kogoya. Pilot bernama Kapten Philip Martin tersebut belum diketahui lokasinya hingga saat ini. Saat ini tim gabungan terus melakukan upaya pencarian. Pihaknya memastikan agar melakukan evakuasi pilot Susi Air dalam keadaan selamat. Kemudian terkait GPS pesawat yang dibawa oleh pilot setelah pesawat dibakar masih aktif pasca kejadian tersebut juga dibenarkan oleh Kapolres.
Rio mengatakan lokasi pembakaran pesawat di distrik Paro juga belum dilakukan olah tempat kejadian perkara. Pihaknya menunggu keadaan hingga kondusif. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan pilot Susi Air masih hilang hingga Kamis 9 Februari. Yudo mengatakan pihaknya tidak bisa memastikan apakah pilot Susi Air dibawa oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Yudo mengatakan saat ini pihaknya bersama Polri masih melakukan observasi perihal lokasinya. Hal itu disampaikannya seusai Rapim TNI 2023 di Museum Satria Mandala Pussejarah TNI Jakarta Selatan pada Kamis 9 Februari. Yudo kemudian ditanya terkait perlu atau tidaknya pengerahan pasukan elit TNI yakni Kopassus untuk pencarian tersebut. Menurutnya saat ini sudah ada jajaran Kodam dan Kogab Wilham III yang bisa mengendalikan operasi pencarian pilot tersebut. Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Matius D. Fakiri menemukan lokasi diduga pilot Susi Air. Kata Matius, tim telah mendeteksi keberadaan Philips yang diduga tidak jauh dari distrik Paro. Yang memastikan tim evakuasi gabungan terus berupaya untuk menemukan Kapten Philips secara maksimal. Diberitakan sebelumnya, pesawat Susi Air hilang kontak selesai mendarat di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Dalam pesawat ada 5 penumpang dan 1 orang pilot. Pesawat dibakar, kemudian dilaporkan terbakar seusai hilang kontak. Kenyam, untuk tinggal di keluarga mereka, mencari keluarga mereka yang berada di kota Kenyam. Dan adapun langkah-langkah yang sudah kami ambil, kami coba berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan Pemda Nduga tentunya, dari Bapak Bupati juga sudah menyampaikan untuk pengungsi-pengungsi ini juga masyarakat yang harus kita selamatkan, atau masyarakat Paro ini juga orang-orang yang harus kita selamatkan. Kita bantu, kita bawa ke Kenyam, dan nanti sudah ada langkah-langkah dari pemerintah daerah untuk membantu para masyarakat ini setelah tiba di kota Kenyam. Pencarian pilot akan kita laksanakan terus. Apa yang sudah disampaikan Pangdam tadi, kita akan cari terus. Kita belum tahu keberadaannya. Apakah dia pilot ini diamankan oleh kelompok mereka, ataukah dia melarikan diri pada saat pembakaran pesawat Susi Air itu. Bayi yang dilahirkan di bawah reruntuhan gempa Turki Suriah pada Senin 6 Februari diketahui diberi nama Ayah yang berarti tanda dari Tuhan. Ibu bayi diketahui meninggal seusai melahirkan Ayah di bawah reruntuhan rumah mereka di Genderis. Orang tua bayi Ayah dan semua saudara kandungnya dinyatakan tewas dalam insiden tersebut. Paman buyutnya Salah Al-Badran akan merawat Ayah begitu keluar dari rumah sakit. Namun rumah dari paman buyut Ayah di kota Genderis, Suriah Barat Laut sudah hancur. Ia dan keluarganya berhasil melarikan diri dari gedung satu lantai. Saat ini dan sekarang ia dan isi rumahnya yang terdiri dari 11 orang tinggal di tenda. Sebelumnya tim SAR menggali apartemen 5 lantai tempat tinggal orang tua Ayah. Bayi yang terkubur di bawah beton itu masih terikat tali pusar dengan ibunya Afra Abu Hadiah. Afra meninggal bersama suami dan 4 anak lainnya. Tim SAR kemudian menemukan bayi tersebut dan langsung membawanya ke rumah sakit di kota terdekat Afrin. Bayi ditemukan lebih dari 10 jam pasca gempa mengguncang. Dr. Hani Maruf, dokter di rumah sakit Cihan di Afrin, menyebutkan bayi kemudian dinamainya dengan nama Ayah. Kondisinya membaik dari hari ke hari dan tidak ada kerusakan di tulang punggung. Bayi Ayah adalah salah satu dari sejumlah anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh gempa berkekuatan 7,8 pada Senin 6 Februari 2023 di Turki, Suriah. Gempa telah menewaskan lebih dari 21.000 orang di Suriah Utara dan Turki Tenggara. GP Mania alias Ganjar Pranowo Mania resmi membubarkan diri pada Kamis 9 Februari 2023. Ketua GP Mania Immanuel Ebenezer mengatakan pembubaran dilakukan karena dirinya menilai Ganjar tak bernyali dan tak punya gagasan besar untuk Indonesia. Yang bahkan menyebut Ganjar belum siap menjadi Presiden Indonesia. Padahal sebelumnya Noel sempat menyebut Ganjar sebagai the next Jokowi pada Oktober 2021 lalu.
Saat itu, Noel begitu yakin para pendukung Jokowi sebagian besar akan memberikan suara untuk Ganjar. Kendati demikian, saat membentuk GP Mania, Noel sadar ihwal calon presiden atau capres PDI Perjuangan ditentukan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan tertinggi partai yang menaungi Ganjar. Meski ketika itu Mega belum angkat bicara, ia yakin Ganjar akan dipercaya menjadi calon RI 1 dari Partai Banteng tersebut. Belakangan, Noel mengaku dirinya salah menilai Ganjar. Sifat kepemimpinan Jokowi maksud kami tidak ada pada diri Ganjar sebagai politisi PDIP. Inilah yang membuat Noel membubarkan organisasi relawan pendukung Ganjar. Menurut Noel, Jokowi merupakan sosok pimpinan yang fokus bekerja untuk negara. Jokowi juga ia sebut sebagai seorang yang tangguh dan berprinsip kuat. Kepemimpinan yang demikianlah yang semula diharapkan Noel dari Ganjar, sebab menurutnya figur tersebut dibutuhkan untuk kemajuan Indonesia. Namun ternyata Ganjar tidak demikian. Oleh Noel, Ganjar disebut tak banyak menorehkan prestasi. Kebijakan-kebijakannya dinilai tak dirasakan mayoritas rakyat. Bahkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih tinggi selama hampir 10 tahun Ganjar memimpin. Sebaliknya, orang nomor 1 di Jateng itu justru sibuk tampil di media sosial layaknya seorang YouTuber. Menurut Noel, Ganjar tak cukup bernyali dan tidak punya gagasan besar untuk membangun bangsa Indonesia ke depannya. Noel mengaku paham Ganjar saat ini tak bisa banyak bermanuver lantaran PDIP belum mengumumkan kandidat capres yang akan diusung. Namun demikian menurutnya seharusnya Gubernur Jawa Tengah itu tetap punya gagasan dan mimpi-mimpi untuk membangun Indonesia. Seorang pria berinisial RA 21 tahun tega membunuh dengan sadis mantan kekasihnya E di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Rabu 8 Februari. Peristiwa ini terjadi saat keduanya terlibat cekcok. RA yang emosi kemudian memukul E dengan menggunakan pecahan kloset hingga korban terluka parah. Kasat Reskrim Polres Pandeglang AKP Silton mengatakan kasus pria bunuh mantan pacar ini terungkap saat korban ditemukan tewas di semak-semak dekat Stadion Badak, Kecamatan Majasari, sekira pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Warga yang menemukan mayat melaporkan ke polisi yang tengah berpatroli di sekitar stadion. Polisi segera menyisir rute berdasarkan informasi dan rute yang disebutkan saksi, hingga menemukan motor biru di sebuah rumah di Kampung Cipacung, Majasari. Pihaknya kemudian melakukan penggeledahan, ditemukan adanya laptop dan handphone dari korban di rumahnya. Dari keterangan terduga pelaku, korban adalah mantan pacar pelaku. RA mengaku membunuh korban dengan motif cemburu. Keduanya sudah menjalin hubungan asmara selama 4 tahun, namun kemudian putus. Korban yang memiliki pacar lagi membuat pelaku cemburu buta. Kronologi pembunuhan berawal saat pelaku seusai menyetrum ikan di Sungai Balapunah dekat Stadion Badak pada pukul 10 malam. Saat hendak pulang ke rumah, pelaku bertemu korban di tengah perjalanan. Lalu korban diminta berhenti untuk ngobrol hingga terjadi cekcok. RA yang emosi mencekik leher dan menutup mulut korban hingga terjatuh. Sempat melakukan perlawanan dengan menggigit tangan pelaku, namun korban tetap kalah tenaga. Saat korban lemas, pelaku memukul korban menggunakan pecahan kloset. Selesai melakukan pembunuhan, pelaku kabur dengan membawa laptop serta handphone korban. Sementara sepeda motor korban disembunyikan di semak-semak. Pelaku saat ini sudah berada di Polres Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Selain ini masih ada program live update petang yang akan dibantu host Danti Wahyu. Saya Firdananda, wakil guru tugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin
laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah